Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Virus HJS NIM belakang 159. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 8 tentang informasi dalam praktik. Pertama, mengenai sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Tanggung jawabnya ini untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem perusahaan distribusi atau sistem distribution system. Istilah lainnya dari sistem pemrosesan transaksi ini adalah sistem pemrosesan elektronik atau Electronic Data Processing (EDP) atau sistem informasi akuntansi. Cuma istilah ini sudah lama atau jarang digunakan. Nah, ini gambaran dari model sistem pemrosesan transaksi. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya masih sama, ini diagram konteks sistem distribusi. Lalu mengenai subsistem utama dari sistem distribusi. Pertama ada mengisi pesanan, kedua adalah pesanan pengisian kembali persediaan, dan ketiga ada memelihara buku besar. Nah, di sini ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Di dalamnya ada persediaan, pemasukan pesanan, penagihan, dan piutang dagang. Lalu mengenai sistem yang memesan persediaan pengganti. Dalam sistem ini ada pembelian, ada penerimaan, dan ada hutang dagang. Lalu terakhir, sistem yang menjalankan proses buku besar. Di dalam sistem ini ada subsistem memelihara buku besar dan menyiapkan laporan manajemen. Yang sistem memperbaharui buku besar ini akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sedangkan sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya mengenai sistem informasi organisasi. Pertama, sistem informasi pemasaran. Dalam sistem ini akan memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur. Sistem ini memberikan informasi kepada manajer perusahaan mengenai operasi manufaktur perusahaan. Lalu, sistem informasi keuangan. Sistem ini memberikan informasi kepada manajer mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Terakhir, sistem informasi eksekutif. Sistem ini memberikan informasi kepada manajer yang tingkatnya lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga keduanya sama-sama akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utama dalam sistem ini adalah data warehouse atau gudang data. Data warehousing punya beberapa karakteristik. Pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru. Data dapat diambil dengan mudah, dan data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan.
Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada pengguna. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Sistem data warehousing juga mencakup komponen manajemen dan kendali. Lalu ada OLAP, peranti lunak khusus yang dikembangkan untuk data warehouse. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh berbagai macam informasi. Lalu mengenai data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam sistem yang tidak diketahui oleh pengguna. Ada dua cara dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sedikit tentang masih data mining ini. Verifikasi hipotesis mengasumsikan bahwa sebuah bank telah pendekatan dimulai dengan hipotesis penggunaan mengenai bagaimana data saling terhubung, itu verifikasi hipotesis. Sedangkan penemuan pengetahuan ini, sistem data warehouse menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Ya, kali ini lebih pendek ya. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.